sistematik bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas UTS saya. Bantuan memahami cobaan hidup. Sabar pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun makhluk religius yang menghadapi berbagai tantangan dan perubahan kehidupan yang tidak pernah lepas dari masalah atau cobaan. Untuk menghadapi masalah dan cobaan tersebut, seseorang manusia meski disertai rasa sabar, keikhlasan, dan ketabahan dalam dirinya. Hal tersebut memiliki konteks dan berkaitan dengan bimbingan Islam. Dalam buku tafsir Al-Misbah karangan M. Quraisy Shihab juga dikatakan bahwa konseling sebagai proses membantu, yakni membantu dalam menyelesaikan permasalahan manusia tersebut. Sebagai manusia yang beriman, harus membantu orang lain, terutama dalam hal menasehati mengenai kebenaran dan kesabaran. Bimbingan dan konseling bisa dijadikan sebagai alternatif penting dalam membantu individu untuk memecahkan masalahnya. Sesuai dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat ke-155 yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Dan di ayat berikutnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 156, yang memiliki arti orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 157, yang memiliki arti mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Hubungan antara surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dengan teori bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, fungsi bimbingan konseling Islam. Fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu fungsi kuratif dan korektif. Fungsi tersebut artinya dapat membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi atau dialami. Kemudian ada fungsi tersebut memiliki kesesuaian dengan Al-Baqarah ayat 157, yaitu di mana konselor dan konseling saling berinteraksi untuk mendapatkan pemecahan masalah sekaligus membimbing konseli menuju jalan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian yang kedua adalah konsep bimbingan konseling Islam. Konsep bimbingan konseling Islam yaitu suatu aktivitas di mana konselor bertugas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada klien dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan mandiri yang berpandangan pada Al-Quran, di mana dalam kasus ini Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 57 sangat sesuai. Kemudian yang ketiga adalah tujuan bimbingan konseling Islam. Tujuan bimbingan konseling Islam yakni memberikan penyadaran terhadap fitrah yang telah Allah SWT berikan kepada setiap individu agar fitrah tersebut dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, serta dapat membantu individu dalam mengaktualisasikan diri terhadap keimanan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat melalui sabar dan ridho terhadap cobaan yang Allah titipkan, serta semuanya
adalah milik Allah. Misal diuji dengan rasa takut kehilangan, kita harus ingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, yang ada di Penggalan ayat 156. Kemudian asas bimbingan konseling Islam. Pertama, asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Asas ini bertujuan untuk membantu individu atau klien untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapat rahmat Allah. Empat hal ini sesuai dengan Penggalan ayat surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Apabila orang-orang yang ditimpa musibah ini dapat berserah diri kepada Allah dan menyadari bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan kepada Allah lah akan kembali, maka dalam menghadapi cobaannya dan memahami serta menerima bahwa semua yang dialami serta dimiliki adalah kehendak dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang adalah sebuah konsep yang mendalam dan penting dalam kehidupan manusia. Kepedulian terhadap orang lain, keluarga, teman, bahkan makhluk lainnya. Kasih sayang membentuk dasar dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadi pendorong bagi tindakan baik dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Pada surat Al-Balad ayat 17 yang memiliki arti, kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Pada BK, hal ini mungkin merujuk pada budi pekerti atau budi kemanusiaan. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang ditanamkan rasa kasih sayang kasih sayang kepada Allah dalam budi pekerti atau budi kemanusiaan dapat mencakup yang pertama, menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia, hewan, dan lingkungan. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan berusaha untuk memperlakukan semua makhluk ciptaannya dengan baik dan menghargai keberadaan mereka. Yang kedua adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama manusia dan tidak membiarkan perbedaan pendapat atau perbedaan agama menghalangi hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, seperti meminum alkohol atau menggunakan narkoba. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Orang yang memiliki rasa kasih sayang kepada Allah akan berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari segi spiritual maupun materi. Yang pertama ada surat Al-Luqman ayat 14 yang memiliki arti, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dan dalam keadaan lemah yang bertambah
menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, hanya kepada kaulah kembalimu. Peran orang tua dalam bimbingan konseling yaitu mewujudkan kepribadian anak. Kemudian Kartono menjelaskan peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak antara lain bisa diwujudkan dengan beberapa hal, seperti kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Ketika anak-anak mendapatkan cinta dan kasih sayang cukup dari kedua orang tuanya, maka pada saat mereka berada di luar rumah dan menghadapi masalah-masalah baru, mereka akan bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Kemudian jika kedua orang tua terlalu ikut campur dalam urusan mereka, atau mereka memaksakan anak-anaknya untuk menaati mereka, maka perilaku kedua orang tua yang demikian ini akan menjadi penghalang bagi kesempurnaan kepribadian anak. Kemudian kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak, karena hal ini akan menyebabkan pertumbuhan potensi dan kreativitas akal anak-anak yang pada akhirnya keinginan dan kemauan mereka menjadi kuat dan hendaknya mereka diberi hak pilih untuk menentukan pilihan pribadinya. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 128 yang memiliki arti sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, untuk menjelaskan bagaimana melanggengkan cinta dan kasih sayang dalam hubungan antara manusia dengan menggunakan teori bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling sosial. Secara umum, bimbingan dan konseling sosial adalah konseling yang dilakukan untuk masyarakat sosial. Bimbingan dan konseling sosial sangat penting dalam masyarakat karena membantu individu mengembangkan pemahaman dan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Bimbingan sosial membantu seseorang memahami dan berhubungan dengan lingkungan sosial berdasarkan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan nilai kewarganegaraan. Konseling adalah inti dari kegiatan bimbingan, dan ahli berusaha menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sosial diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan memberikan motivasi kepada mereka. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang konseling sosial, seperti pada surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang memiliki arti orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hal ini sesuai dengan teori BK, yaitu teori self determination. Teori ini mengemukakan bahwa individu memiliki kebutuhan dasar akan otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial. Dalam konteks kebebasan beragama, teori ini dapat dikaitkan dengan ayat Al-Baqarah
Surat Al-Baqarah ayat ke-256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Teori SDT menekankan pentingnya memberikan kebebasan individu untuk memilih dan mengembangkan keyakinan agama mereka sendiri. Teori SDT dapat membantu memahami pentingnya memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan kebebasan beragama mereka dalam konteks bimbingan konseling. Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana memberikan dukungan dan menghormati keputusan individu serta membantu mereka dalam menjelajahi dan memahami nilai-nilai moral mereka sendiri. Kemudian ada sabar dan tawakal. Dalam bimbingan dan konseling, sabar dan tawakal memiliki peran penting dalam setiap proses konseling, baik bagi konselor maupun klien. Konselor perlu memiliki kesabaran dan tawakal. Kedua poin tersebut memiliki peran penting dalam membantu klien mencapai tujuan mereka dalam proses konseling. Ayat Al-Quran yang menerangkan perintah untuk tawakal adalah surah Ali Imran ayat 122 yang memiliki arti ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kemudian ayat Al-Quran yang menerangkan tentang anjuran untuk sabar dan tabah adalah surah Ali Imran ayat 200 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersikap siaga di perbatasan dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam bimbingan dan konseling, sabar dan tawakal memiliki peran penting dalam setiap proses konseling, baik bagi konselor maupun klien. Konselor perlu memiliki kesabaran dan tawakal karena kesabaran dan tawakal sangat penting dalam membantu klien untuk mencapai tujuan mereka. Dalam Islam, kesabaran dianggap sebagai salah satu sifat yang mulia dan dianjurkan. Kemudian bagi seorang konselor yang bersabar dalam menangani klien, terdapat ganjaran yang dapat mereka peroleh, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Dengan demikian, kesabaran dalam praktik konseling tidak hanya memberikan manfaat bagi konselor secara pribadi, tetapi juga membawa berkah dan pahala dalam pandangan agama dan masyarakat. Selain itu, melalui pembelajaran dan pemahaman tentang tawakal, seorang konselor dapat membantu individu untuk meredakan kecemasan dan ketegangan yang mereka alami dengan memperkuat keyakinan mereka pada Allah dan membantu mereka mengembangkan sikap tawakal. Konselor dapat memfasilitasi proses menuju ketenangan jiwa. You don't even know